teman-teman, saya Firly dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi salah satu fenomena yang banyak sekali terjadi di berbagai organisasi, yaitu orang-orang yang tidak kompeten, tapi mereka menduduki posisi-posisi yang strategis di organisasi. Bagaimana cara menangani hal-hal seperti ini di organisasi? Simak paparan saya ya. Biasanya orang-orang yang tidak kompeten ini bisa bergabung di organisasi karena satu, proses rekrutmen yang kurang tepat. Bisa jadi HR-nya kurang kompeten, atau bisnis leader-nya atau proses owner yang kemudian mengambil keputusan yang kurang tepat pada saat merekrut karyawan ini. Jadi pintu gerbang dulu, yaitu rekrutmen. Kemudian yang kedua adalah ada satu budaya di organisasi tersebut di mana bisnis leader atau para atasan itu lebih menyukai orang-orang yang menyenangkan hati mereka. Subjektif. Mereka senang dipuji, mereka masih butuh panggung untuk ego, untuk kepentingan pribadi. Sehingga hanya orang-orang yang mampu berkata-kata manis, memuji-muji mereka, yang kemudian dianggap sebagai orang yang kompeten. Kalau para atasan atau para bisnis leader ini dikritik, itu akan menyinggung perasaan mereka. Jadi mereka akan lebih menyukai tim atau anak buah yang suka menyanjung ego mereka. Bahaya buat perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga yang biasanya terjadi adalah kalau di perusahaan-perusahaan yang masih menerapkan sistem kekeluargaan, para bisnis leader atau owner ini akan mengambil para kerabat untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaannya. Apakah itu salah? Dilihat lagi konteksnya. Biasanya mereka mengambil kerabatnya untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Niatnya adalah supaya mereka ikut menjaga perusahaan. Tetapi faktanya di lapangan banyak yang kemudian tidak menjaga tetapi justru menyalahgunakan hubungan kekerabatan untuk mengambil kebijakan yang berbeda untuk kemudian menjadi ABS dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah penyebab-penyebab yang biasanya terjadi. Nah, bagaimana cara kita menangani hal-hal seperti ini? Pertama, kita membuat job requirement yang ketat untuk setiap jabatan yang strategis di organisasi. Job requirement bahwa dia harus punya kompetensi apa, job requirement bahwa dia harus punya behavior seperti apa, level pendidikan seperti apa, dia harus mencapai KPI yang seperti apa dalam kurun waktu sekian lama, itu harus di-create. Nah, setelah di-create, maka itu kemudian dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Kenapa? Agar semua karyawan memahami, oh berarti kalau saya mau naik untuk menduduki posisi itu, saya mau mendapat promosi, saya harus mempunyai behavior seperti apa ya dalam keseharian. Saya harus punya kompetensi seperti apa ya dalam pekerjaan saya. Itu yang harus kita create, yaitu suatu job requirement yang ketat, yang selektif untuk posisi-posisi yang strategis. Yang kedua adalah untuk karyawan-karyawan yang sudah terlanjur duduk di posisi itu, Anda harus review KPI-nya. Apabila yang bersangkutan dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak mampu untuk mencapai KPI, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh organisasi. Entah kemudian dimutasi ke tempat yang tidak memiliki risiko tinggi atau kurang strategis, entah kemudian demosi, atau kemudian berpisah dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah sistem KPI atau penilaian kinerja itu sebaiknya dilakukan secara transparan agar semua karyawan bisa melihat objektivitas penilaian perusahaan terhadap kinerja karyawan. Jadi itu adalah tips dari saya bagaimana kita menangani orang-orang yang tidak kompeten di organisasi tetapi mereka memegang fungsi yang strategis, posisi yang strategis yang dampak dari keputusan mereka itu berdampak sangat besar bagi perusahaan. Sekian dari saya, semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman dan selamat berkarya.